Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat, yaitu diberikan atau diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah pengen kita jadi baik, Allah pengen kebaikan pada diri kita, maka Allah akan jadikan kita paham terhadap ilmu agama. Jadi teman-teman, kalau kita dimudahkan sepekan, sekali, 2 kali, atau 3 kali, atau lebih, alhamdulillah bisa hadir di pengajian ilmu agama, itu tanda Allah ingin kita jadi lebih baik. Ketika mata kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca buku, untuk menonton video pengajian, dimudahkan telinga kita untuk mendengar pengajian, dimudahkan kaki langkah kita untuk menuju majelis ilmu agama, ini adalah tanda Allah itu pengen kita baik. Sehingga ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri kita, Allah akan sibukkan kita dengan yang namanya ilmu. Ya, jadi agenda kita untuk hadir ke pengajian. Jadi agenda kita untuk simak video pengajian, agenda kita untuk membaca buku pengajian. Ini diantara tanda Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada sisi kebaikan dalam diri kita. Karena selama kita dekat dengan majelis ilmu, ada yang nasihati, Pak. Mungkin kita durhaka sama orang tua, Ustadz bahas durhaka sama orang tua. Mungkin kita masih berbuat transaksi yang haram, Ustadz jelaskan ini transaksi yang haram. Tapi kalau kita udah nggak ada pengajian rutin, tidak ada lagi yang nasihati kita, tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi selama kita masih ada di pengajian ilmu agama, senantiasa kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih terbuka. Dan kita masih bersama kitab Bulughul Maram, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan kita tiba di hadis yang kelima pada bab atau kitab Al-Jami' dalam bab Al-Birri Wasilah. Hadis yang kelima, kata pengarang di sini rahimahullahu taala, wa an Anas, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimun Nabi, pembantu Nabi, Pak, pelayan Nabi, asisten rumah tangganya Nabi. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu para sahabat berbondong-bondong memberikan hadiah. Ada yang memberikan hadiah harta, makanan, sembako. Seorang wanita yang solehah bernama Ummu Sulaim, nama aslinya Rumaysah, dia nggak punya harta yang dia berikan untuk Nabi SAW. Dia tidak punya sembako, tidak punya buah-buahan, tidak punya kurma, tidak punya gandum, tapi dia punya seorang anak berusia 10 tahun. Beliau datang, "Ya Rasulullah, saya nggak bisa kasih apa-apa, saya hanya bisa berikan anak saya, jadikan dia pelayan dirimu, pembantu dirimu, melayani segala kebutuhanmu, suruh saja ya Rasulullah." 10 tahun, Pak, kelas 3 SD. Dan Ummu Sulaim mendapatkan kebaikan yang luar biasa karena dia merelakan anaknya menjadi pelayan Nabi, Anas bin Malik, sehingga dikenal menjadi salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan selama 10 tahun menemani Nabi SAW, beliau mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Di antaranya doa dari Nabi tentang 3 hal. Yang pertama, panjang umur. Yang kedua, banyak harta. Yang ketiga, banyak anak. Dan benar, Pak, beliau panjang umur, hampir 100 tahun usianya. Sampai-sampai bosan dia hidup. Dia ngelihat orang kayaknya, orang itu bilang, ini orang kok tua banget, nggak mati-mati. Saking panjang umurnya, Pak.
Kemudian hartanya, kalau orang panen sekali setahun, dia panen setahun 2 kali. Banyak harta Anas bin Malik. Berkah doa dari Nabi SAW. Kalau keturunan ditambah anak cucunya, kurang lebih hampir 100, Pak. Jangan tanya istrinya berapa. Ya, kemarin Ustadz Abdullah Taslim hafizahullah taala, ya, anaknya lahir. Ya, dia infokan, telah lahir anak kami yang ke-18. Yang ke-18 karena istri beliau ada 4, berkah, Pak. Seandainya yang jadi saja hanya 9, setengahnya, bayangkan 9 anak tersebut semuanya sholat, semuanya baca Al-Fatihah, mendoakan orang tuanya, luar biasa. Ini luar biasa. Ini Anas bin Malik, keturunan banyak, harta banyak, panjang umur. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah Subhanahu wa taala, karena sumpah demi enggak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi bapakku enggak boleh, demi ibuku. Adapun ucapan para sahabat bi abi wa ummi, itu bukan sumpah, Pak, tapi itu hanya ucapan yang biasa ada dalam lisan bangsa Arab, yang kadang diartikan ayahku dan ibuku sebagai tebusannya. Ya, itu bukan sumpah. Tapi kalau sumpah, kita sumpah demi, maka ini harus demi Allah Subhanahu wa taala, atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta sampai yuhibba li jarih, dia mencintai untuk tetangganya, auli akhihi, atau saudaranya. Ya, maksudnya saudara sesama muslim. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cinta untuk diri sendiri, seperti cinta diri. Dia memperlakukan orang lain seperti dia ingin perlakukan dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi di sini tidak beriman bukan berarti tidak ada iman sama sekali, Pak. Berarti kafir. Enggak. Tidak itu ada 3 level, tidak. Yang pertama, tidak menafikan keberadaan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan banyak, Pak. Tuhan itu banyak. Karena Tuhan secara bahasa artinya makhluk, yang disembah itu banyak. Matahari Tuhan, ya, bulan Tuhan, Yesus Tuhan, Buddha Tuhan. Tapi yang berhak disembah, Tuhan yang benar, yang hak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara penerjemahan yang lebih tepat. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, karena Tuhan selain Allah banyak. Tapi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan itu secara bahasa makhluk, sesuatu yang disembah. Kalau orang menyembah pohon, pohon jadi Tuhannya. Kalau orang menyembah hawa nafsu jadi Tuhannya. Kalau orang menyembah batu, batu jadi Tuhannya. Tapi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menafikan ketiadaan. Saya tidak ada istri, maksudnya tidak punya, istri tidak ada. Yang kedua, menafikan kesahan suatu perbuatan, tidak sah. Yang pertama, tidak ada, ya tidak ada. Yang kedua, tidak sah. Contoh, la nikah illa biwali, tidak ada nikah tanpa wali. Maksudnya bukan tidak ada, banyak orang nikah tanpa wali, wali gadungan. Ya, asal bayar sekian saya jadi wali. Bagi orang-orang yang tidak punya wali, padahal wakil wali ya dalam Islam adalah wali hakim, sultan, KUA. Kalau enggak lewat KUA, ya bukan wali, maka ini adalah wali gadungan. Ya. Maka lah di sini bukan tidak ada, karena ada secara praktek, tapi maksudnya adalah tidak sah pernikahan tanpa wali. Yang ketiga adalah menafikan kesempurnaan, tidak sempurna. Ada sah tapi tidak sempurna. Inilah yang kita maksud di sini, Pak. Contoh, la wudu'a illa ya bidzikrillah. Tidak ada wudu tanpa basmalah.
Ulama beda pendapat. Kalau tidak ada, nggak mungkin. Soalnya ada wudhu tanpa basmalah ada. Bisa nggak wudhu tanpa basmalah? Bisa. Berarti bukan menafikan ketiadaan. Nah, ulama ada pendapat tidak sah atau tidak sempurna. Ada yang mengatakan tidak sah. Ya, ada yang mengatakan tidak sempurna. Yang tepat tidak sempurna wudhu ya tanpa basmalah. Artinya basmalah sebelum wudhu sunnah. Ini pendapat jumhur para ulama, meskipun ada yang mewajibkan sebagiannya. Ya. Jadi ini harus kita pahami, kalau ada kata la yu'minu bukan tidak ada iman, Pak. Bahaya khawarij kita mengkafirkan seseorang gara-gara hadis la yu'minu. Tapi maksudnya adalah tidak sempurna iman. Beriman ada. Karena kalau nggak ada iman berarti kufur. Orang yang mencintai untuk dirinya sendiri ya tidak mencintai untuk orang lain seperti dia cinta diri sendiri. Ya, jadi di sini perintah untuk mencintai untuk orang lain seperti dia cinta kepada diri sendiri. Ini adalah level tertinggi kelas kakapnya dalam akhlak yang mulia. SOS, susah lihat orang susah, senang lihat orang senang. Ada 2 orang jomblo di Prabu Mulih misalnya, sisa 2 itulah dalam satu geng, dalam satu circle. Ternyata satunya udah mau nikah, yang jomblo satunya senang, masya Allah, alhamdulillah. Ya kenapa itu yang senang? Ya kan yang sama nikah saya, karena saya mencintaimu untuk dirimu, ya sebagaimana cinta untuk diriku sendiri. Artinya ketika ada orang yang nikah, dia senang seolah-olah dia yang nikah, Pak. Inilah artinya mencintai untuk orang lain seperti dia cinta untuk dirinya sendiri. Ini berat sekali. Karena kita ini suka SOS yang tercela. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Pokoknya kalau bisa ada yang lebih susah dibandingkan saya. Pokoknya kalau ada bisa yang lebih bodoh dibandingkan saya. Ketika lihat orang yang lebih unggul, mulai tidak suka. Ini orang yang kurang imannya. Kenapa? Karena dia tidak mencintai untuk orang lain seperti dia cinta untuk dirinya sendiri. Jadi Pak, di antara konsep ukhuwah Islamiyah adalah mengibaratkan kita seperti satu tubuh, Pak. Kalau sakit gigi, pala pening, ya. Kalau centangan yang suka jempol, ya, kemudian gigi kita yang sakit, artinya merasakan. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, kita sakit juga. Kenapa ente sedih? Ada teman saya, ya, dapat musibah. Seolah-olah dia yang dapat musibah. Sehingga dia galang donasi, dia berikan sedekah, sisihkan hartanya. Ini akhlak yang luar biasa. Ketika ada seseorang yang mendapatkan nikmat, dia senang seolah-olah dia yang dapat nikmat. Tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, masya Allah, senang. Kenapa? Seolah-olah dia yang dapat mobil baru. Ini adalah level akhlak yang luar biasa. Berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Ketika dia sudah nikah, enak nikah. Dia berusaha bagaimana teman-temannya yang belum nikah pun juga segera nikah. Dia berusaha. Enak dapat hidayah. Kenal pengajian. Terhindar dari maksiat, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Ini nikmat. Berusaha untuk menularkan orang-orang lain agar mendapatkan jatah yang sama dalam kebaikan. Ini luar biasa. Karena itulah diantara praktek yang Nabi SAW tuturkan kepada kita dalam hadisnya, diantara tips biar selamat dari neraka masuk surga, kata Nabi SAW ada 2. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, siapa yang pengen dijauhkan dari neraka, wa yudkhilal jannah, dimasukkan dalam surga, ada 2 hal. Yang pertama, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya iman harga mati, Pak. Tauhid harga mati, akidah harga mati, mati di atas keislaman. Yang kedua, wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaih, perlakukan manusia seperti kita ingin diperlakukan. Suka nggak disenyumin orang? Suka, senyumin orang lain. Suka nggak ditraktir orang? Suka, traktir orang lain. Suka nggak kalau tetangga ganggu kita? Nggak suka, kita jangan ganggu tetangga lain.
Kita nggak suka dizolimi, jangan zolim sama orang lain. Kita suka bayar utang kita dibayar, bayar utang ke orang lain. Artinya ini adalah sebuah konsep akhlak mulia yang sangat indah, memperlakukan orang lain. Kalau saya jadi seorang istri, saya pengen suami saya nggak marah-marah, maka kita jangan marah-marah. Saya kalau sebagai seorang anak, saya pengen orang tua saya itu perhatian sama saya, maka kita perhatian sama anak kita. Jadi dari sisi yang lain, Pak. Inilah diantara rumus yang sangat indah. Dan ini berat sekali, Pak. Berat sekali. Jadi lihat orang lain itu kayak lihat diri sendiri. Kalau ketika orang lain susah, kita ikut susah. Gimana sih biar orang ini nggak susah, teman saya ini luar biasa. Ketika dia nggak dapat kenikmatan, maka dia berusaha nikmat juga dapat dari dirinya. Saya kagum sama sebagian teman-teman yang ketika dia kenal hidayah sunnah, dia berusaha teman-temannya pun dapat nikmat yang sama. Karena ini tanda dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan atau ingin dapat kebaikan tersebut. Ini tanda hati yang selamat dari benci dan iri, dari hasad dan dengki. Ini adalah puncak level keselamatan hati, Pak. Inilah yang menyebabkan seorang pemuda yang pernah saya bahas juga di sini khutbah Jumat kalau nggak salah, tentang orang yang masuk surga padahal dia masih berada di dunia. Kata Nabi SAW, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi masuk kepada kalian, datang kepada kalian seorang penghuni surga. Orang pada lihat siapa yang masuk. Ternyata seorang sahabat yang tidak banyak dikenal. Wajahnya basah, sisa air wudhu, jenggotnya basah, sisa air wudhu, tangan kirinya nenteng sendal, Pak. Dia duduk di majelis Nabi SAW. Sahabat penasaran, Masya Allah nih orang. Biasanya sama ketika pengajian Nabi bilang, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Lagi-lagi dia masuk kedua kalinya dan dia enggak nguping ya. Masuk enggak. Tapi tanpa settingan, Pak, natural. Dia benar-benar masuk dalam keadaan tanpa dia setting sebelumnya. 3 hari berturut-turut sampai sahabat diantaranya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Bahasa kita sekarang kepo. Apa sih yang bikin orang ini masuk surga? Apakah dia sholat malam nggak tidur-tidur, baca Quran nggak berhenti-berhenti, puasa nggak buka-buka, atau ibadah-ibadah luar biasa yang lainnya? Dia datang temui ke rumahnya. Misalnya balik mana? Prabu Jaya misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhi Afwan, boleh saya nginap di rumahmu 3 hari? Karena saya ada sedikit masalah sama orang tua saya. Oh ya, silakan akhi, fadhol. Akhirnya dia nginap, Pak, 3 hari 3 malam. Dan tujuannya satu, visinya satu, untuk mengetahui amal apa yang dia kerjakan. Karena Abdullah bin Amr juga pengen masuk surga. Ternyata dilihat nih orang biasa saja. Dia nggak banyak sholat, bahkan dia nggak sholat malam, dia nggak berpuasa sunnah, nggak banyak zikir dan seterusnya. Cuman kalau dia terbangun dalam tidurnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istirahat lagi, tidur lagi. Bangun hanya untuk sholat subuh. Sampai ada perasaan sedikit meremehkan dalam hati, kalau mak ini aku bepaca. Setelah 3 hari 3 malam berlalu, dia bilang sebenarnya nggak ada masalah saya sama orang tua saya. Hanya saya dengar Nabi bilang kayak gini, yang masuk ente. Masuk lagi 3 kali berturut-turut yang masuk ente. Sehingga saya penasaran. Saya pengen tahu amalan apa yang kau kerjakan. Mungkin ada nggak yang kau sembunyikan dari saya? Ma huwa illa ma ra'aita, enggak ada. Yang engkau lihat itulah amalan saya. Oh gitu ya. Iya. Udah saya pamit pulang dulu ya. Iya, fadhol. Tapi ketika dia mau hendak pulang dipanggil, entar, Ma huwa illa ma ra'aita. Yang engkau lihat itulah amalan saya. Akan tetapi ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Saya tidak mendapati hati saya membenci seorang muslim pun, wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iyah, dan saya tidak pernah iri, dengki, hasad kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya dia kalau lihat orang senang, dia ikut senang. Dapat nikmat orang lain, dia dapat nikmat meskipun dia nggak dapat.
Mendengar ucapan tersebut, Abdullah bin Amr mengatakan, hadhihi allati balagat bika, inilah yang membuat engkau mendapatkan ya, apa yang kau dapatkan, surga Allah Subhanahu wa taala, wa hiya allati la nutik, dan inilah yang kami belum mampu. Jadi hati ini Pak sebening kaca. Kalau hati kita nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada hasad, kita cinta sama semua orang kebaikan. Kita cinta sama orang-orang muslim. Kita cinta dari sisi-sisi yang lain. Maka diantaranya adalah Allah berikan balasan yang luar biasa, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sibuk dengan amal-amalan yang lahir. Kita sibuk sholat, baca Quran, dakwah, sedekah. Tapi kita lalai dari amalan hati. Ikhlas nggak kita sedekah? Lillah nggak kita kajian? Apakah kajian kita pengen dapat akhwat, cari calon mertua di sini? Apakah kajian kita pengen karena nggak kenakan sama teman saja, takut dicari-cari oleh temannya dan seterusnya? Enggak. Ini diantara hal yang luar biasa. Jadi hasad, iri, dengki, tanda iman kita kurang sempurna. Minimal iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya termasuk orang yang waktu itu agak lama dapat keturunan. Ketika istri saya hamil, ada orang yang nggak suka karena sama-sama pejuang kami. Ya, sama-sama pejuang. Saya dapat duluan, dia nggak suka, ya nggak follow, blokir dan semisalnya. Ya saya fine-fine aja. Cuman ternyata sekarang anak saya masih satu, anak dia udah dua. Artinya jangan kita hasad. Bisa jadi suatu saat kita nikmatnya lebih banyak dari orang yang kita hasati. Kita nggak tahu. Ya, justru lihatlah dari sisi-sisi yang baik. Karena itulah dalam Islam kita nggak boleh hasad. Dan hasad artinya apa? Tidak suka nikmat Allah untuk orang lain. Itu arti hasad. Nggak suka. Nggak suka ada yang lebih ganteng. Nggak suka ada yang lebih kaya. Nggak suka ada yang jualan sama kayak kita. Nggak suka ada orang yang lebih pintar dipuji oleh ustadznya. Nggak suka ada yang lebih dekat sama gurunya. Nggak suka ada yang lebih. Pokoknya nggak suka aja. Baik untuk dia nikmat tersebut atau tidak. Belagak nian mugol aku cakaan udah itu. Nah ini namanya hasad. Dia tidak suka meskipun tidak pindah ke dia. Tidak pindah ke dia, yang penting hilang aja dari dirinya. Ya, tetangga kita manasin mobil, kita manasin sayur, panas, kita demam 3 hari. Kayak habis vaksin. Ya, tetangga kita beli kulkas baru, kita sakit 3 hari. Kenapa? Karena hasad tadi. Nggak suka orang lain dapat nikmat yang lebih dibandingkan kita. Beda dengan ghibthah. Apa ghibthah? Ghibthah pengen kayak orang lain tanpa rasa benci. Ada orang punya Pajero, saya pengen punya Pajero. Tapi nggak benci dia punya Pajero, enggak. Dia suka temannya punya Pajero, tapi dia juga pengen. Ya. Teman saya kaya, rumahnya lantai 2, mewah. Dia pengen kayak itu, tetangganya, tanpa rasa benci. Ini namanya ghibthah. Dan ghibthah ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Tercela dalam urusan dunia. Kita nggak boleh Pak pengen kayak orang dalam sisi dunia. Masya Allah di mobilnya ada limo, aku pengen sama itu. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu episode hidup bagaimana yang terbaik untuk diri kita. Kalau mobil kita 5 mungkin tidak pengajian lagi Pak. Ya, sibuk ngurusin mobil. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah terlambat sholat asar Pak, gara-gara ngurusi kuda, kendaraan. Ya, nyuci mobil ini, ngurusin kuda. Ketika dia sadar beliau lalai dalam masalah ini, beliau sembelih semua kudanya Pak. Semua kudanya disembelih, dijual semua mobilnya. Dan kaedah kita, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Hilang kuda, Allah berikan angin. Itulah diantara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengendalikan angin. Cepat jalannya sat. Ya. Kuda kalah. Kuda. Ini kalau kaidah yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita ghibthah sama orang lain dalam urusan dunia. Lemak nih yang jadi cak dia bini belaga.
dak ajak bini aku. Ini ghibtah yang tercela. Siapa tahu kalau kita beristrikan dia yang lebih cantik, yang jauh lebih belaga, 3 bulan kita dituntut oleh pengadilan, datang ke pengadilan minta cerai. Jadi jangan sampai kita minta dalam urusan dunia. Yang boleh adalah ghibtah dalam urusan akhirat. Teman kita kaya, kita ghibtah karena dia hobi sedekah bagus. Woi lemaknya jadi fulan itu sedekah 10 juta terus setiap bulan. Aku pengen pula sama itu. Ya biar ku handle nih pengajian ya Anwar ini operasional sudah. Ya masalah apalagi nak butuh kita nak lantai 2 Ya, nak lip. Ya. Pengen seperti itu. Ini terpuji. Lihat teman kita dia bisa bahasa Arab, hafal Qur'annya banyak. Kita pengen kayak dia. Ini adalah ghibtah yang terpuji. Bahkan berpahala ghibtah yang seperti ini. Kata Nabi SAW, la hasad illa fisnatain. Tidak boleh hasad, maksudnya ghibtah, kecuali dalam 2 orang. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, orang yang Allah berikan Al-Qur'an, yang dia baca setiap malam dan setiap siangnya. Jadi dia ahli Al-Qur'an, maksudnya adalah ahli ilmu. Kita lihat ustadz misalnya di media sosial, di YouTube, ya ustadz kita Masya Allah ustadz ini luar biasa, kita pengen seperti dia, maka ini adalah ghibtah yang terpuji. Yang kedua, ya warajulun atahullahu malan, Allah beri seorang harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dia sedekah infak setiap malam dan setiap siang, dia sedekah, dia pengen, kita pengen seperti dia, kayanya pengen, cuman bukan sekedar kaya, sosialita, tapi karena kita ingin sedekah, donasi, dermawan seperti dirinya. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah di sini Pak, ya yang dibahas juga adalah tetangga, ya tetangga, karena dalam hadis yang tadi ya jarihi, ya artinya tetangganya, ya. Jadi meskipun ada dalam tambahan tanbah selain li jarihi, ada yang li akhihi saja, tapi para ulama ketika bahas hadis ini beliau bahas tentang masalah tetangga. Kenapa? Karena tetangga ini spesial, Pak. Mencintai tetangga maksudnya memuliakan tetangga, mencintai untuk tetangga seperti kita cinta untuk diri kita sendiri, ini bagian dari keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Ulama beda pendapat siapa sih tetangga. Ada yang bilang 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang itu tetangga. Ada yang bilang ketika kita teriak kedengeran itu tetangga. Jangan dites ya. Balik ini wah teriak. Apa enggak ngetes bagaimana itu tetangga, mana bukan. Ada yang mengatakan kalau mereka sholat subuh di masjid yang sama tetangga. Saya satu komplek sholat subuh di satu masjid. Nah, yang sholat subuh di sana itu tetangga meskipun rumahnya jauh-jauh. Tapi tidak ada sebenarnya kaidah khusus ya masalah tetangga. Apalagi zaman sekarang ya tetangga kadang jauh-jauh rumahnya ya. Yang jelas kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga seperti kita cinta diri sendiri. Kita kalau tidur siang nggak suka diganggu, maka jangan ganggu tetangga tidur siang. Hidupin ya remik misalnya ya kuplo ya, misalnya keras-keras. Meskipun di malam hari mungkin ada anak tetangga yang sedang sakit, atau tetangga yang sedang sakit gigi, atau tetangga yang tidak suka dengar musik koplo, senangnya apa? Reggae. Enggak, sama aja, nggak boleh ya. Atau dia nggak suka karena apa? Karena bising, dia pengen istirahat dan semisalnya. Jadi malaikat Jibril alaihi salam, kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril alaihi salam sering mewasiatiku untuk Muhammad baik sama tetangga, hatta zonantu annahu sayuwarisuh, sampai saya mengira jangan-jangan tetangga dapat harta waris. Saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi kita jangan menyakiti tetangga. Ya lantai bocor, bahkan dalam Islam itu luar biasa, Pak. Ya, dalam Islam kalau kita bikin rumah 2 lantai, jangan sampai ada celah untuk ngintip ke pekarangan belakang rumah tetangga, diatur dalam Islam. Ya, jadi kita bikin tirai lah. Ya, kenapa? Karena ya bisa menghalangi ya kenyamanan orang yang di sana.
Atau sampah kita yang bau, ya, kemudian juga air bocor yang mengarah kepada tempat tetangga dan semisalnya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman 3 kali. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan tetangganya. Jadi kalau tetangga kita tuh was-was, Pak, kalau kita balik, ya apa yang hilang ini? Ya kemarin misalnya apa yang hilang, besi belakang rumah hilang, ya terus jemuran hilang karena tetangga, ya ayam hilang, ya sikok anaknya, sikoknya anaknya, ojoknya ibunya, ya maka ini ada orang-orang yang kata Nabi, wallahi tidak beriman, tidak sempurna imannya. Jadi kalau tetangga kita itu pindah rumah gara-gara kita, hati-hati Pak, kita bikin tetangga kita nggak betah, ini diantara hal yang sangat bahaya sekali. Ya, kadang sebagian anak-anak tetangga ngobrol ya tengah malam dalu sama teman-temannya, terdengar sampai rumah, kadang ganggu. Cuman inilah diantara kebaikan yang bisa kita berikan adalah bersabar terhadap perbuatan buruk tetangga. Kata Nabi, al-muslim al-mukhalid bin nas, orang yang berinteraksi dengan manusia, ya bergaul sama manusia, wa yasbir ala azahum, dan sabar terhadap gangguan mereka, khairun, lebih baik minal mu'min la yukhalid bin nas wa la yasbir ala azahum, daripada mukmin yang tinggalnya di mana? Di hutan, tidak mau bertetangga, dia nggak mau tetanggaan sama orang lain, dia maunya jadi introvert, dia maunya sendiri, dia nggak kenal kanan kiri, ya maka ini diantara hal yang tidak lebih baik dari yang pertama, ya. Bertetangga ini memang perlu apa ya? Emang kita kadang lemah di sini. Lihat zaman Nabi SAW pernah dikisahkan seorang ibu-ibu, ya kita pernah bahas sebelumnya, ada seorang wanita yang dia sering sholat malam, sering puasa sunnah, sedekahnya nggak kaleng-kaleng, donasinya luar biasa, tapi dia sering nyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Nabi, hiya min ahli an-nar, dia penghuni neraka. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik sama tetangga, ya, dan jangan kita menyakiti tetangga. Di antara menyakiti tetangga adalah berzina dengan istri tetangga. Karena itulah hadis selanjutnya tentang dosa-dosa besar disebutkan ada 3 dosa-dosa besar. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuzan bi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan Allah punya partner, punya sekutu, punya tandingan, ya, punya relasi. Sedangkan Allah satu-satunya yang menciptakanmu, artinya berbuat syirik akbar. Ini dosa yang paling besar, Pak. Karena itulah wajib kita belajar tentang tauhid. Ya. Wajib belajar tentang akidah sebelum belajar yang lainnya. Kenapa? Dosa yang paling besar syirik. Abdullah tanya lagi, sukutu summa ai, apa yang kedua? Yang kedua yang mendapatkan medali perak dari dosa-dosa besar, summa antaktul, engkau membunuh saja dosa besar, apalagi ini antaktula waladaka khasyatan yakula ma'aka, engkau membunuh anakmu, putramu, putrimu karena takut dia ikut makan bersamamu. Ini kekikiran yang paling besar, kikir terhadap keluarga sendiri, kepada darah daging sendiri. Kita dulu punya orang tua luar biasa, Pak, ya. Ketika ada makanan bagi 2 diberikan kepada anak-anaknya, semua dia nggak makan, ya, rahimahullah. Ada seorang wanita, ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, didatangi seorang wanita yang seorang peminta karena emang tidak punya sekali, ya, bukan peminta zaman sekarang. Pengemis zaman sekarang di Jakarta, Jabodetabek miskin, tapi di kampung punya 2 rumah, lantai 2 juga, ya. Pengemis ya ini yang tercela seperti ini. Tapi kalau benar-benar miskin, ya benar-benar tidak punya, maka ulama memberikan keringanan untuk meminta-minta. Tapi selama dia masih bisa kerja dan seterusnya, ini wanita dia minta sedekah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang punya cuman
3 butir kurma. Dia punya 2 anak, diberikan 1, diberikan 1. Logikanya satunya punya ibunya. Ternyata yang kurma yang ketiga dia bagi 2, diberikan separuh kepada anaknya dan separuhnya kepada anaknya. Ini luar biasa. Yang ketiga, summa ai, tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Antuzani halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, karena tetangga ini memang suka menggoda, Pak. Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena kita sering lihat rumput tetangga. Ingat Pak, yang haram-haram itu indah. Pas dinikahi, ini baik. Lemak nian punya Pajero Sport, nyingok uang, punya Fortuner, pas punya biasa-biasa baik. Istri orang terlihat menawan, padahal suaminya, kalau bisa kawin lagi, tapi karena dia tadi tidak halal dijadikan setan itu indah. Ketika nazar, masya Allah, dia adalah wanita yang paling cantik yang pernah saya temui. Ketika nazar, ketika walimah, banyak juga tamu undangan yang cantik ini. 3 bulan kemudian, semua wanita lebih cantik daripada istri saya. Kenapa? Tidak menjaga pandangan, Pak. Suka lihat rumput tetangga. Coba kalau dia nggak lihat rumput tetangga, rumput dia akan lebih hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak mengurusi, merawat rumput sendiri. Coba dibelikan duit untuk beli skincare, belikan pedicure, medicure ke salon. Ya, ini coba nami, istri tetangga tuh nambah agak. Yang kusem nian mah ini. Ya sudah Bi, ini duit ini Bi, harga ini skincare. Lihat ya Allah, ratusan ribu. Ya sudah Mi, Abi cinta Umi apa adanya. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara mahal, skincare mahal dan seterusnya. Ya, ini diantara sebab kenapa rumput tetangga lebih hijau. Dan yang paling parah lagi, karena tetangga ini Pak kan karena merasa udah kayak orang-orang dekat. Jadi kadang nggak pakai jilbab, kadang pakai baju you can see. Kalau dia ke kondangan berjilbab, kalau dia ke mall jilbab, ke kantor jilbab. Tapi ya sudahlah, cuman waya-waya jemur baju di depan. Kadang tersingkap, terlihat apa yang tidak pantas untuk dilihat. Disitulah bahayanya. Kalau kita terpesona anak tetangga lebih enak Pak, bisa kita halalkan. Iya, ada anak gadis, terpesona, gampang kita halalkan. Terpesona orang lain, kita halalkan. Terpesona istri orang, nggak bisa kita halalkan. Karena itulah kata Nabi, ya alhamu maut, ipar itu kematian. Kenapa ipar itu kematian? Karena dekat dengan kita, tapi tidak bisa kita halalkan, bahaya. Dekat sama kita, kalau kita naksir nggak bisa kita nikahi. Nggak boleh menggabungkan antara istri dengan saudarinya, ya harus salah satu dari keduanya atau meninggal salah satu dari keduanya. Nggak boleh kita poligami sama ipar. Karena itulah Nabi bilang ipar ini kematian. Kenapa? Karena dia suka, kita mudah tergoda. Yang kedua, kita tidak bisa halalkan dirinya, sama kayak istri tetangga. Jadi kalau pengen tergoda, tergodalah sama anak tetangga. Ya, masih bisa kita nikahi. Kalau istri orang nggak bisa Pak, namanya mahram mu'akkad. Mahram ya diharam nikah sementara. Kalau dia udah jadi janda boleh kutunggu jandamu. Tapi selama dia status istri orang nggak boleh poliandri. Poliandri satu istri banyak suami, bingung ini anak siapa kalau lahir. Kalau laki-laki boleh 4 istri. Anak siapapun yang keluar, anak dia. Ya, istri siapapun yang melahirkan, anaknya dia. Binnya langsung gampang. Tapi kalau perempuan punya 4 suami, ya, yang lahir kita nggak tahu ini siapa nih, paling mirip kayak zina di zaman jahiliyah kan gitu. Ya dia berzina sama banyak laki-laki, ketika lahir anak dia ngecek, coba kumpul dulu kamu nih. Ini paling mirip sama siapa ini? Oh, sama kau nih, anak kau ini. Begitu. Ya, waliyazabillah. Ya. Ini 3 dosa yang membinasakan. Dosa yang paling besar. Dosa yang pertama berbuat syirik. Syirik itu artinya adalah partner sebenarnya. Menduakan. Ya, menyekutukan bahasa kita. Artinya menjadikan Allah itu punya tandingan.
Allah satu-satunya tahu yang gaib. Kita bilang ada dukun yang tahu yang gaib. Ini syirik namanya. Allah satu-satunya yang datangkan manfaat, datangkan mudarat. Kita bilang jimat bisa mendatangkan manfaat mudarat. Syirik namanya. Karena apa? Menduakan Allah. Di antara bentuk syirik akbar yang lain adalah sarful ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah untuk selain Allah. Contoh doa, idza sa'alta fas'alillah. Kita doanya ke siapa? Ke kuburan puyang-puyang. Datang kuburan, wahai kuburan tolong, ya, kami ini susah di sini. Man bisa jawab dia, sama kami juga susah di sini. Ya, sayangnya tidak bisa jawab, tidak bisa dengar ya. Ya, kadang kita diminta kepada kuburan, yang kuburan tuh harusnya didoakan. Dia belum tentu selamat, Pak, di sana. Bahkan kalau di Jawa-Jawa atau di daerah-daerah yang banyak tasawuf sufinya, bahkan kuburan keledai dimintain, didatengin orang, dibilang kuburan wali. Biar apa? Biar penjaga kuburannya dapat cuan. Ujung-ujungnya cuan. Kalau rame wisata religi, kuburan-kuburan rame, yang dapat uang siapa? Yang ngurusnya tadi. Setelah bilang nih keramat begini-begini dibikin. Padahal dari 100 orang cuma satu yang berhasil. Cuman itulah yang diviralkan. Wah, viral nih. Sejak balik dari kuburan puyang ini, dia yang dulunya ya sakit jadi sembuh. Ya, padahal yang lain banyak yang sakitnya. Inilah. Zaman kita dulu muda ada namanya ponari ya. Ponari, batu petir. Batu petir mengobati segala penyakit. Datang dari semua provinsi, datang ke sana jauh-jauh. Suatu ketika pernah sehari nggak buka. Mana ponarinya? Sakit ke puskesmas. Subhanallah. Masih ada yang datang masalahnya. Artinya menduakan Allah. Contoh menyembelih. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan nyembelihlah untuk Tuhanmu. Ini nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Ya, untuk penunggu gunung. Untuk rumahan baru, bikin jembatan flyover, dah tahu di situ flyover lagi ada dah nanam palak sapi dan semisalnya. Ya. Biasanya ada. Ini bahaya. Kenapa? Karena menyelewengkan Allah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang harusnya satu jadi punya tandingan. Ibadah untuk Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyrik itu, Pak, bukan berarti yang tidak beribadah kepada Allah. Bisa jadi musyrik rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Musyrik, kenapa? Karena dia menduakan Allah. Jadi musyrik itu bukan hanya yang menyembah selain Allah, enggak. Musyrik itu yang menyembah Allah dan selain Allah. Itu juga musyrik. Apa musyrik? Aku kiai mak ini, jenggot aku panjang, bersorban, rajin sholat, rajin sholawatan. Ada aku musyrik. Ya, karena orang mikirnya musyrik itu hanyalah yang menyembah selain Allah. Enggak. Musyrik itu adalah yang menyembah Allah plus menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi dosa yang paling besar adalah apa? Syirik. Jadi tolong Pak, sebagai tanda cinta saya wasiatkan jangan berbuat syirik. Tauhid harga mati. Apapun yang terjadi, jangan bilang ida. Ah, tidak mungkin Ustaz, aku ngaji lah banyak, sering aku nih. Nah, tamat kitab tauhid sering, usul salasa, dah mantap aku. Jangan pernah merasa aman dari syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya, jangan sampai saya dan keturunan saya menyembah berhala. Nabi Ibrahim, Nabi SAW berdoa minta perlindungan kepada Allah dari syirik. Masa kita santai-santai saja? Karena belum kena salahnya. Siapa tahu dompet kita hilang, isinya SIM, isinya KTP, uang banyak, kemudian ya surat-surat berharga. Kita udah nyari kemana-mana. Tiba-tiba datang tetangga bilang, oh ke Kiai Fulan, dukun Fulan, aku kemarin hilang dompet di sana. Lajulah, ya murah cuman 50.000. Iya banyak. Mulai tergoda, karena sekarang belum bayar dompet hilang. Ya,
mulailah kadang kita tergoda sekali dua kali, wal iyazubillah. Jadi jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Miskin jatuh melarat, datang misionaris membawa satu bungkus Indomie, satu kardus, membungkus orang, satu kardus Indomie, satu karung beras. Mulai kita hilang kali yang dipelajari selama ini. Tolong Pak, tahu kita harga mati demi Allah. Dosa yang paling besar syirik. Sefutur-futur apapun kita, meskipun kita isbal lagi, nyukur jenggot lagi, dak pengajian, ya nyebat lagi. Ya nyebat apa? Ya, atau ngodot lagi. Tolong jangan pernah berbuat syirik. Istri kita, anak kita, orang tua kita, karena tauhid harga mati ini Pak yang menyelamatkan kita di akhirat nanti Pak. Jadi tolong harus ada pengajian tauhid. Ya, pengajian tauhid akidah. Kenapa syirik begitu bahaya? Yang pertama, menggugurkan amalan kita. Sholat kita lenyap, puasa kita nggak ada gunanya, kajian kita setiap hari, baca Quran kita, sedekah kita, berbakti kita sama orang tua, ya Allah rugi Pak. Karena syirik setitik rusak amal sebelanga. Kata Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, udah gugur, lenyap, hilang, sia-sia semua amal kebaikanmu, rugi Pak. Sudah umroh mahal-mahal, haji mahal-mahal, sholat capek-capek. Ya, setiap hari bolak-balik masjid, pengajian setiap hari. Sedekah, gawe capek-capek untuk sedekah, hilang, rugi gara-gara cuman dukun sikok yang apa? Yang kate agu. Bapak namanya Roni ya. Lo kok tahu? Iya tadi kan WA. Bapak kesini pasti pengen cari dompet yang hilang. Kok tahu? Iya tadi ngasih tahu. Kadang sebagian orang ini datang ke dukun minta harta. Padahal dukunnya miskin, saat ini kaya dari dukun nih Pak. Menjadi kaya dari dukun dia. Ya hotel mewah, rumah gede, mobil Pajero, gitu kalau kaya. Iya, tolong aku ini ditolak terus oleh akhwat, ya. Atau ada mbak-mbak, tolong dukun aku lah 30 tahun ndak kate yang nak ngelamar aku. Kata dukun yang sama, Mbak, aku juga belum nikah. Pak kita berdua, Pak. Ya. Ini yang pertama, menggugurkan amalan, menghilangkan amalan syirik besar. Syirik akbar menghapus segala kebaikan. Dan wala takunanna minal khasirin, kalian benar-benar jadi orang yang rugi-rugi. Ya, hal ataka haditsul ghasyiyah amilatun nasibah. Ya, nanti di hari kiamat kita itu Pak ada dua orang. Yang pertama hal atakan adisosiyah wujuhu yaumain khasyiyah amilatun nasibah. Wajahnya yang tertunduk hina. Ngapo? Capek-capek di dunia. Dia capek di dunia, tapi di akhirat malah rugi. Ada yang wujuhu yauma idzin na'imah, ada yang wajahnya berseri-seri lisa'iha radiyah. Dia senang karena capek-capeknya. Kita capek semua, Pak. Bedanya ada capek yang bermanfaat untuk akhirat, ada capek-capek yang tidak bermanfaat. Di antara penafsiran capek-capek tidak bermanfaat adalah capek-capek ibadah tapi berbuat syirik, capek. Berbuat ibadah tapi bid'ah, capek. Zikirlah ratusan kali, ribuan kali, tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi, Pak. Yang kedua, tidak diampuni dosanya. Membunuh diampuni, koruptor diampuni, mencuri diampuni kalau juga dia minta ampun sama orang yang dizolimi. Ya, begal, kemudian minum khamar, berzina, mabuk. Adapun syirik akbar tidak diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Ali bin kisah Abu Thalib, paman Nabi, dari Nabi usia 8 tahun sampai usia 50 tahun, 42 tahun membersamai Nabi SAW, membela dakwah Nabi. Kata beliau, "Qul la ilaha illallah ya ammi kalimatan uhajulaka biha indallah."
Ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang saya akan jadikan hujah argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Abu Thalib karena dia punya teman orang jahat. Ini Pak, bahaya teman. Kata para ulama, di antara hikmah pelajaran dari Abu Thalib meninggal kufur karena dia temenan sama orang-orang kufur. Ada Abu Jahal di sana, kau benci agama bapak kau. Kau udah senang agama nenek moyang kau. Akhirnya awalnya Abu Thalib pengen masuk Islam gara-gara ucapan tadi solidaritas ya, yang kurang ajar, solidaritas yang nggak benar seperti ini di atas kesalahan. Ya, kan sering sini anak-anak SMP, anak SD. Ya, kita udah usah ngumpul PR ya, sekelas ya. Ini kan atas nama solidaritas. Nyesel nanti gigit gigi nanti kita di akhirat. Kenapa berteman dengan teman-teman yang buruk, Pak? Abu Jahal, temannya Abu Thalib, bilang kau benci sama agama nenek moyang kau. Kau masa kau nih? Akhirnya gara-gara nggak keenakan, akhirnya dia malah masuk neraka waliyazubillah. Ya, tapi neraka yang paling sedikit azabnya karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak bisa ngasih syafaat ke orang kafir, Pak, kecuali satu orang, paman beliau Abu Thalib. Ya, yang ketiga adalah tidak masuk surga. Yang kedua tadi apa? Tidak diampuni dosa. Yang ketiga tidak masuk surga. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa mawahun nar wa malidh dhalimina min ansar. Al-Maidah 72. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan masuk surga. Tempat kembalinya neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zolim. Jadi Pak, semua orang kafir itu zolim. Kan dulu pernah ada yang bilang, tidak apa-apa pemimpin ya kafir, yang penting adil, daripada pemimpin muslim tapi korup. Ya, kita bilang bahwasanya tidak ada orang kafir yang adil, nggak ada. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu zalim. Zalim itu lawan dari adil. Sama Allah yang menciptakan dia saja dia nggak sembah, dia nggak beribadah, zalim, dia nggak adil. Bagaimana bisa adil sama rakyatnya? Ya, jadi tugas kita Pak, pelajari tauhid harga mati. Insyaallah ada dosa yang selanjutnya tentang masalah membunuh anak, udah pernah kita bahas juga sebelumnya, dan berzina dengan istri tetangga, ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya Allah taala alam. Ini ada sedikit info ya. Ada ikhwan kita yang sakit lagi dirawat di rumah sakit. Bapak Baidawi ya, hafizahullah, akan dioperasi. Jadi kita di sini ya sebagai bentuk tadi seperti cinta diri, kita bayangin Pak, kita yang sedang dioperasi, kita yang sedang di rumah sakit, kita butuh bantuan ya, mungkin keringanan ya beban dari teman-teman kita, maka kita pun ya kumpulkan donasi ya ke Marbot Masjid Mangwen ya. Jadi ini info bagi teman-teman yang punya keluasan harta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaza min jinsil amal. Kalau kita sakit, kita pun akan dibantu oleh teman-teman kita. Pertanyaan ya, apabila seorang berbuat syirik, otomatis semua amalan dia yang telah lalu hilang semua. Terus apabila dia tobat, apakah amalan dia yang hilang dulu akan kembali lagi? Ya. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi bedakan syirik akbar dan syirik asghar. Syirik asghar hanyalah menghapus pahala kebaikan dosa syiriknya saja, atau kebaikan yang berkaitan dengan amal kebaikannya. Contoh riya ya, syirik asghar. Dia sholat, riya sholat jangan diterima, gugur pahalanya. Tapi sholat yang lain yang tidak riya diterima. Adapun yang dimaksud syirik akbar, maka menghapus segala amal kebaikan ya kita. Tapi kalau kita bertobat dan Allah terima tobat kita, semoga berharap maka ya dosa-dosa atau pahala-pahala kebaikan yang telah lalu akan kembali lagi. Ini juga berlaku pada orang kafir yang masuk Islam, Pak, luar biasa. Ketika Amr bin As masuk Islam, ya beliau mensyaratkan, ya Rasulullah, aku pengen masuk Islam. Cuman syaratnya dosa-dosaku yang terdahulu diampuni. Ya, dan amal kebaikan pun bahkan diterima, Pak.
Kalau seorang yang suka sedekah, suka berbuat baik, tapi masih kafir, balasannya hanya disegerakan di dunia. Ronaldo suka donasi misalnya, diberikan dia kebaikan di dunia, di akhirat 0, 0. Dia diberikan istri, diberikan anak, kesehatan, popularitas, harta, dunia. Itu balasan dari kebaikan dia di dunia. Allah adil, Pak. Orang kafir berbuat kebaikan dibalas oleh Allah di dunia. Di kafir enggak? Di akhirat enggak? Kalau dia masuk Islam, maka amal kebaikannya diterima dan dosanya diampuni. Luar biasa. Begitu juga orang yang dulunya berbuat syirik. Para sahabat itu semuanya berbuat syirik dulunya. Sebagian, kecuali sebagian saja. Mereka menyembah berhala, Pak. Ya, mereka kemudian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan punya berhala pribadi di rumah-rumah. Ya, kalau mereka lapar mereka makan berhalanya. Ya, jadi berhala mereka itu kadang dari gandum. Ya, kalau mereka lapar dimakan. Jadi pernah sahabat tuh ngobrol, nongki-nongki, ya ngobrol ketawa. Ya, kenapa? Teringat Nabi dulu, zaman kami dulu jahiliyah. Ya, kami dulu lagi lapar makan Tuhan kami sendiri. Tapi mereka juga ngobrol sedih, menangis karena mereka teringat putri mereka yang mereka sebagian bunuh hidup. Ya, jadi insya Allah diterima kembali kebaikannya kalau dia bertobat dari syiriknya. Ya. Kemudian selanjutnya, tolong nasihati kami agar tidak sombong. Karena ada tetangga sekitar masjid ini yang mengatakan jamaah masjid ini sombong-sombong. Jadi dia tidak mau lagi ke masjid ini. Iya. Rugi, Pak. Kita ke kajian pengen dapat apa? Ilmu. Saya juga ini ya harus kita adil dalam dua posisi. Pertama dari jamaahnya, maka kita belajar tentang hikmah dalam berdakwah. Sapalah orang yang mungkin baru ngaji, yang mungkin masih isbal, yang mungkin ya baru ngaji dan semisalnya. Jangan lihat pakaiannya dulu. Ada sebagian ibu-ibu kalau pakainya warna-warni dia langsung liatin terus ini. Ya nggak nyaman. Yang kedua dari sisi kita sebagai yang hadir, kita kesini niatnya pengen dapat ilmu, bukan pengen dapat senyuman, pengen dapat sapaan. Rugi hanya gara-gara manusia kita meninggalkan kesempatan belajar. Ya, ini bagi teman-teman yang baru ngaji ngerasa di sini kayaknya saya nggak nyaman di sini. Lihat, kita di sini bukan kenyamanan ke hotel, ke Alfamart. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Selamat pagi, selamat siang, selamat datang. Datanglah ke Indomaret, ke Alfamart kalau pengen dapat senyuman, sapaan. Tapi yang kita inginkan ilmu agama. Seandainya orang-orang julid sama kita, orang-orang yang liatin kita nggak ramah sama kita, sombong sama kita, aku ini ya lama ngaji, kabar ngaji, maka kita nggak usah pedulikan itu semua. Kita pengen ilmu agama kok yang disampaikan oleh ustadznya, bukan untuk mendapatkan pelayanan, senyuman, ramah tamah. Karena memang kita lemah di sini, kita akui. Ya, karena itulah ya kajian adab juga banyak sini. Ustaz Taufik bahas adab, ya saya bahas adab, Ustaz Taryono juga ya Tas Zakaria Hafizahullah bahas adab juga sekarang. Karena emang penting masalah adab seperti ini. Baik adab dalam belajar maupun adab terhadap ya sesama kita. Dan kita belajar ya seperti ini. Dan juga tolong bagi ikhwan-ikhwan yang baru ngaji itu ingat seperti cinta diri. Coba bayangin kita yang baru ngaji. Kita kalau baru ngaji dulu mungkin ada yang sebagian terpesona akhlak dari orangnya. Ya, oh ahlan akhi baru ngaji ya, iya masya Allah semangat akhi ya. Ini ada buku hadiah. Nah, ini kita mungkin jadi sebab dapat hidayah karena sikap baik jamaah pengajian. Maka kita pun harusnya berlomba-lomba mendapatkan unta merah, Pak, Pajero, Lamborghini, ya, Fortuner dan semisalnya. Satu orang saja dapat hidayah sunnah, mungkin tersesat dia ke sini. Nak nyari masjid, ya, kemudian dia sholat, rupanya pengajian, nak keluar dah lemak. Cuman sudah duduk di sini. Ternyata itu sebab dia mendapatkan hidayah karena ada temannya negur, akhi baru ngaji ya, iya, di mana rumah dekat sini lah, masya Allah, sering main sini setiap malam kecuali malam sekian, ya.
Oh ya insyaallah gitu. Ada nomor HP nggak? Saya masukin ke grupnya gitu. Ya, ini ada sedikit hadiah buku saku sifat sholat Nabi, Masya Allah. Jadi penting kita jangan sampai orang lari dari dakwah karena sikap kita. Jadi ini juga PR besar bagi kita, hikmah dalam berdakwah. Siapa tahu kebaikan sedikit itu menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Tadi tersesat di jalan yang benar. Ya, tersesat ke dalam jalan yang benar. Jadi ini ya. Jadi kita introspeksi diri dan juga si fulan juga introspeksi diri. Yang baru ngaji ingat, niat kita karena Allah kok. Ya bukan dapat senyuman dan semisalnya. Justru kalau saya waktu awal-awal ngaji itu saya nggak banyak kenal sama orang. Karena bapak-bapak semua. Ya, justru kalau saya kenal takutnya kalau pengajian ya ngobrol. Ustaz Hidayatullah ketika ya saya masih di Palembang, beliau ngisi di Palembang dan saya hadir pengajian beliau. Dan itu paling saya tidak suka karena saya sering dikenal oleh orang. Lagi khusus nulis salaman. Lagi nulis khusus salaman, kenal jadi. Ya karena itulah kadang orang ngajak salaman, anak kadang agak merengut sedikit. Tapi habis pengajian baru, ahlan, akhi, apa kabar tadi? Apa tadi lagi ini? Ya asik catat. Karena kalau kenal semua, jadi carilah tempat-tempat yang orang tidak kenal. Justru enak orang tidak kenal sama kita. Ya, justru ketika saya dulu kan sering pengajian SMA, orang tahunya cuman wajah. Ketika liburan saya ke Jember nggak ada yang banyak tahu ya. Saya pulang, kemana be akhi kau nih? Jarang ngaji sekarang. Ya dia nggak tahu kalau saya ke Jember. Lagi saya hilang lagi, datang lagi, ketemu lagi kau nih. Ngomong apa, udah ngaji lagi kau nih, jangan apa, futur ngaji tuh setiap hari, setiap pekan. Oh iya, ya. Balik, ya pas balik, tiba-tiba langsung duduk di depan, terkejut, kau nih, kamu duduk di sini gitu ya. Jadi memang kadang bagus justru tidak kenal banyak orang dalam tanda kutip ya untuk awal-awal biar kita semangat ngaji. Ya biar kita fokus kepada apa yang disampaikan, bukan fokus kepada orang-orang. Ya baper, rugi Pak, rugi nian. Gara-gara orang sombong kita nggak mau belajar, rugi. Ya kita kehilangan kesempatan yang baik. Kita nggak peduli, belajarlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ridho manusia. Allah Taala alam. Kita pun juga sebagai jamaah introspeksi diri. Ya gigi bukan aurat. Kita bahas nanti tabasumuka fi wajhi akhika sodakoh. Nabi itu senyumnya Masya Allah. Sampai-sampai sahabat baper disenyumin oleh Nabi SAW. Ya, caknyo aku nih orang yang paling disenangi oleh Nabi. Ya, sampai-sampai ditanya siapa orang yang paling kau cintai. Ya, kata Nabi Aisyah. Loh kok bukan saya dalam hatinya? Oh maka itu perempuan. Laki-lakinya ya ayahnya Abuha, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi tuh senyumnya bukan cuma satu orang, semua orang disenyumi. Bahkan sebagian sahabat ngelihat wajah Nabi yang teduh, jadi Masya Allah ini nggak mungkin sesat nih pengajian nih, nggak mungkin pendusta nih orang kayak gini. Kenapa? Beliau sering senyum, ya ucapannya indah, sehingga dengan itu orang menjadi tertarik dengan dakwah kita. Ini PR kita semua ya. Kapan-kapan kita bahas masalah fikih dakwah. Fikih dakwah ini penting untuk kita pelajari. Jangan bikin kita lari, orang-orang jadi lari. La takun munafirin. Jangan jadi orang yang membuat manusia lari dari dakwah dengan sikap kita. Wallahu taala a'lam. Tapi ingat ya, tidak negur itu bukan sombong ya. Tidak negur itu bukan sombong. Sombong itu kan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mungkin dia yang pengennya ditegur, disapa, di say hello. Nah, ini juga salah konsepnya. Ya, kita di sini butuh ilmu, bukan butuh ya servis pelayanan terbaik ya dari customer ya untuk customer enggak. Di sini semuanya pengen belajar ilmu agama. Mungkin enggak negur karena di pengajian, habis pengajian negur. Ya enggak boleh juga di pengajian, apa kabar? Ya dia ngobrol sedangkan ustaznya lagi menyampaikan. Demikian saya akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.